Waduh, Selamat kayaknya malam. masih 5 orang yang jawab ya. Selamat malam. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oh, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita semua ada hari ini, malam ini semua sehat. Ada yang nggak enak badan? Ada. Waduh. Yang sehat, angkat tangan yang sehat. Oh, haleluya. Semua sehat gini loh ya. Kita mau malam ini membuka acara care gabungan di tahun 2025 ya. Semua semangatkan untuk care lagi. Ada yang sudah mulai duluan care-nya? Yang sudah mulai duluan care-nya siapa? Ada? Oh, ada. Kalau kamu care-nya udah mulai duluan nggak nih? Belum. Nunggu pembukaan dulu. Oh, gitu ya. Nunggu dibuka dulu ya. Kalau saya udah dibuka sendiri. Oh, sudah dibuka sendiri. Berarti care yang Nggak duluan tahan. care-nya. Udah kangen, biasanya udah kangen ya kan. 1 tahun nggak ketemu ya. Lewatin 1 tahun kita. Oh iya betul, dari 2024 ya, baru ketemu lagi 2025, luar biasa. Boleh dong disapa dulu ya kanan kirinya. Kadang itu kalau kita di gereja gitu kan, kalau acara minggu ibadah umum kan kita nggak tanya-tanyaan gitu ya. Ya, betul. Jarang gitu. Sekarang boleh dong dilihat kanan kirinya, ditanyain apa kabar gitu ya. Jangan ini kebanyakan kayaknya satu grup semua ya ini ya. Iya, ini ya. sepertinya sudah berseragam ini, merah-merah, hitam-hitam Oh ya, ada Ebenezer, ada Noah. Oh, aduh, aku apa nih? Apa ini kita? Aduh, tanpa identitas kita ya. Ya, pokoknya semua kita satu ya. Meskipun kita punya grup care sendiri-sendiri, tapi kita satu keluarga, yaitu keluarga Elohimers. Amin. Amin. Kita harus tetap bersatu. Yuk, kita mau icebreaker dulu ya. Iya, karena supaya memanaskan hujan, di luar suasana hujan, ya, di luar hujan, biar adrenalinnya terpacu gitu ya. adrenalin. Berarti ini Semakin permainannya semangat. nanti membahayakan. Ya, guys. Boleh dong berdiri semua, kita mau joget bareng-bareng ya. Saya percaya roh Tuhan itu ada di dalam kita ya. Dan itu yang membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Kayaknya sudah panas loh. Ya, sudah panas. Saya lihat Bapak Gembala Bapak aja Gembala, joget-joget. betul. Woi. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Gembala kita, weh. Jangan mau kalah ya, Iya dia ya. dong. Saya nanti kepingin ya semua gerak. Kalau nggak gerak kita undang ke depan loh untuk gerak bareng sama Iya, kita ya. banget. Semua kudu gerak, oke? Harus gerak. Ya coba ya, dicoba dulu ya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Saya pengen panggil bapak-bapak yang pakai baju kotak-kotak, namanya siapa ya Pak? Boleh dong maju ke depan Pak? Boleh ya Pak? Ayo Pak. Silakan Bapak. Kayaknya yang baju kotak-kotak ini pada seneng nari nih, termasuk Bapak Gembala ya. Pak Gembala boleh dong maju juga Pak. Ayo Pak, yang kotak-kotak lagi, yang kotak-kotak lagi. Ada? Di depan Pak, maju dong. Boleh naik dikit, naik dikit.
Bapak ini. Gerakannya luar biasa ya. Ku kan menari, yo. Ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot Lagi-lagi, Om Frank. Ku kan menari. Semua ikutin Om Frank ya. seperti rot menari. Ku kan menari, seperti rot menari. Oke, haleluya. Terima kasih. Saya percaya ada sukacita ya. Roh Allah di dalam kita, Dia yang memberi kita kekuatan, memberi kita sukacita. Semua boleh ketawa. Dilihat dong kanan kirinya udah ketawa semua nggak? Udah senyum nggak? Amin. Ya, kita mau doa dulu ya untuk membuka acara kita ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Kami semua ada sampai hari ini, semua karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang memberi kami berkat, Tuhan yang memberi kami kesehatan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Malam ini kami akan terus bersukacita Tuhan. Di awal tahun ini dalam care gabungan ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan ya. Kita semua umat pilihan Tuhan. Dan kita mau bawa kemuliaan, puji-pujian buat Tuhan kita. Hey. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi sekali lagi kita dipilih kita dipilih dari segala bangsa. segala bangsa, kita dipilih
kami Tuhan. Terima sembah dan pujian, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terima sembah dan pujian kami. Silakan duduk. Haleluya. Kita dipilih karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang layak disembah. Biarlah hari ini kita mau buka care kita, tapi kita juga mau bawa hati kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena dialah pusat segalanya, pusat kehidupan kita. Biarlah segala bangsa mulai hari ini boleh memuji memuliakan Tuhan, dimulai dari tempat ini, dimulai dari GPDI Elohim. Amin. Kita mau sama-sama sembah dan muliakan Tuhan. Haleluya. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Engkau Raja kami Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Engkau Raja kami Tuhan, Raja atas segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. mari sama-sama katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangsa berdiri. Layaklah segala bangsa
memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Amin. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sangkalah layak kudus, layak disembah. Lebih tinggi lagi kita mau katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Karena Engkau Allah yang layak. Kau Allah yang layak kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, kita sebelum lanjut nanti ke firman Tuhan, malam ini kita punya penampilan-penampilan ya. Spesial ya. Penampilan spesial dari zona-zona care yang sudah ada di GBDI Elohim. Oke. Dari yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Kita nggak tahu nih tampilannya apa aja. Kayaknya nyanyi ya kebanyakan ya. Mungkin mau stand up komedi juga boleh sih. Oke. Ya. Kita mau persilakan dulu. Kita mau undang yang pertama. Son Pastor Yusara. Oke. Ini dia Bapak Sonnya. Kasih tepuk Beri tangan tepuk dong. tangan dong. Followernya udah banyak kayaknya ya. Baik, puji Tuhan, saya panggil yang ada di zona saya, ada ketua-ketua care dan juga anggota-anggotanya, Pak Bes, Pak Rahmat, Pak Bambang, Pak Ishak, Pak Cornelius, Pak Farwin, Pak Ronald, Pak Tommy, Tante Oleke, Tante Wijaya, Bu Fangme, kalau nggak salah, sama anggotanya ya, nggak cuma ketua care. Anggotanya kalau ada yang hadir Semua, bisa diajak semua. Anggotanya mari. Saya lihat masih ada anggotanya masih duduk di belakang. Mari. Boleh maju Bisa dong. maju. Maju supaya kita bisa Mari bapak-bapak itu. saling berkenalan ya. Melihat. Masih ada anggota care yang masih belum maju? Atau saya panggil? Mari anggotanya. Care Shekina. Ya, Care Tanggulangin. Tadi Pak Bambang sudah saya sebut. Ada lagi?
Pak Bambang itu Pak Yudi, kayak nggak maju. Baik, sudah? Ya, di zona kami ini kami mau mempersembahkan pujian yang judulnya Yesus Ajaib. Kenapa? Selama tahun 2024 kami tetap mengalami keajaiban Tuhan. Sekalipun mungkin ada pasang surut, suka duka, tetap kami mau nyatakan Yesus itu ajaib. Dan kami percaya, kami rindu di tahun 2025 kami percaya keajaiban Tuhan itu menjadi bagian hidup kami. Bahkan ketika kami bercare, berfellowship bersama saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Ya. Tepuk tangan ya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, amin. Rahmat-Nya kekal selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Yesus ajaib di dalam kehidupan kami. Amin, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Son Pastor Yusak, luar biasa ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Memang Yesus itu ajaib ya, seperti lagu pujian yang baru saja disampaikan. Care-nya Zon Pastor Yusak pasti sudah merasakan gitu ya keajaiban Tuhan dari ke hari. Amin. Amin. Selanjutnya ada penampilan dari zonanya Pastor Junaidi. Woi, yang Sudah mana Pastor siap? Junaidi? Boleh lambaikan tangannya Zonnya. Sebelah mana? Wah, Sudah berseragam ini ya. hitam-hitam. Hitam-hitam. Hampir sama kita ya. Ini pastornya. Junaidi, Pastor Junaidi, silakan Pastor. Ya, terima kasih. Ya puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, Ketua KIR dan semua anggota KIR, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di grup, mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari maju ke depan. Saya tidak menyebut lagi satu demi satu, tapi semuanya. Ya, kami dari Son yang saya pimpin akan menyanyikan pujian. Ada satu sobat kita yang setia, karena yang kami percaya bahwa sobat kita yang setia sudah menyertai kita di tahun 2024 dan di tahun 2025 pun
sobat kita yang setia, Tuhan Yesus terus akan menyertai kami semua dan senantiasa kami akan disertai dan diberkati semua. Tapi sebelumnya ada penampilan khusus dari seorang bapak yang dengan daya ingat yang luar biasa yang Tuhan beri. Dia akan mau berbagi bagi kita semua. Mari beri tepuk tangan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Bahwa visi daripada gereja kita adalah menyiapkan jemaat untuk memenuhi amanat agung. Dan visi ini terbagi dari 4 bagan besar. Yang pertama, membangun gereja yang memiliki kerohanian kuat di dalam iman dan kekudusan. Yang kedua, di mana setiap anggota jemaat dimuridkan. Yang ketiga, dan melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, memenuhi amanat agung. Saudara, bahwa untuk menunjang visi ini telah dirumuskan dalam 9 core value atau 9 nilai-nilai utama yang merupakan DNA atau gaya hidup dari setiap jemaat Elohim. Dan 9 core value atau 9 nilai-nilai utama ini merupakan akronim dari kata Elohimers. Kita tahu singkatan Elohimers, tapi Bapak Ibu, biarlah untuk menyingkat waktu, terjelaskan saja bahwa tema tahunan kita, tahunan gereja kita pada tahun 2025 ini adalah The Years of Outreach. Sekali lagi temanya adalah The Years of Outreach. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Junaidi. Silakan Pak. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan yang luar biasa. Ada satu sobatku yang setia. Kita angkat pujian ini. Amin. Sambil bertepuk tangan kita semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku, namanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri semua, kita angkat pujian ini bersama-sama. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, tadi luar biasa ya Nik, tapi Luar Nik, biasa Om sekali, Cek. Tek ya, Om Bambang tuh Iya. hafal loh Nik. Luar Kamu biasa. hafal enggak? Oh, mohon maaf. Saya lihat catatan dulu deh. Ya, memberkati sekali ya. Kita diingatkan lagi gitu ya tentang nilai-nilai value-nya Iya, GPDI benar, Elohimers benar ya banget. kita ya. Oke, ini tadi sudah penampilan dari Zonya Pastor Junaidi. Junaidi. Sekarang kita Next. akan menyaksikan penampilan dari Zonya Pastor Abdiel Pangemanan. Woi, Silakan. ini sound pastor saya ini. Iya. Kamu juga? Saya juga. Oh, sama. Berarti kita naik lagi ya. Ikut naik ya. Langsung aja ya. Ketua-ketua dan Mari, anggotanya. silakan. Anggota Anggota. dari zone saya. Mari yuk di belakang. Oh, Ayo Lebih- Bapak silakan yang ada di sini. Mari. biru-biru dan hitam-hitam ya. Iya. Oke. Puji Tuhan. Nah, inilah kami ya dari zone saya dan kami punya satu moto bahwa apapun yang terjadi selalu tersenyum. Suka Mototnya baru dibentuk hari ini. Baru tahu saya. Suka ataupun duka selalu mengucap syukur. Tapi betul Amin. semuanya tersenyum di Iya, sini. betul. Ayo mari. Nanti kita juga ada penampilan khusus dari Pak Andri ya. Oh enggak. Oke, kita nyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Ayo Lydia temenin saya. Oh temennya. Pegang-pegang mic boleh temenin. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan sekali lagi sama-sama ya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Biarlah hati kita selalu gembira. Itu adalah obat yang manjur untuk hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you.
Hati yang gembira. Harus selalu gembira ya. Selalu bersuka cita gitu ya Ce ya. Iya. Apapun situasinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pesan Tuhan dalam firman Tuhan adalah hati yang gembira, bersuka cita terus ya Ce. Betul, itu kekuatan ya buat kita ya. Iya. Oke, next kita mau panggil Kita panggil selanjutnya Zon dari Pastor Jamie. Ye, mana Silakan, pastor? Pastor. Oh, pastornya di sana. Tepuk tangan dong buat sonnya Pastor Jamie. Boleh langsung bersiap-siap untuk ketua dan anggotanya. Ya puji Tuhan, saya memanggil ketua CARE dan semua anggota CARE untuk maju ke depan. Ya. Ayo semuanya, mungkin yang di belakang. Bisa ke sini lagi, ya. Nah. Ya, kita akan menyanyikan pujian "Oh Tuhan pimpinlah langkahku". Ya, kita rindu di tahun 2025, biarlah Tuhan yang memimpin, bahkan bukan hanya Tuhan memimpin, biarlah kehidupan kami ya, boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi kesaksian, ada jiwa-jiwa yang kami boleh bawa kepada Tuhan. Amin. Menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan berita dalam gelar, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan berita dalam gelar, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari awal. Firman langkahku, amin. Ku tak berani
firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Itulah kerinduan jiwaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sound Pastor Jamie. Wah, ini sepertinya benar-benar mau menghidupi temanya. Iya, betul. GBD Elohim ya, Ce ya. The Year of Outreach, Iya, betul. Mencari domba yang sesat. Wah, Itulah luar biasa. kerinduan jiwaku ya. Oke, Ce. Habis Ya. ini masih ada satu Satu penampilan lagi. Dan ini isinya anak-anak muda semua, Ce. Oh, Jadi, sebelah mana anak muda ya? sepertinya- Sebelah mana ya? Oh, Boleh tepuk tangan dulu yang merasa anak muda. Ya, kita Weh, langsung panggil aja saya ya. juga merasa anak muda sih. Saya Oke, juga. Saya kita juga masih langsung muda. panggil Sonia Pastor Aldo. Silakan. Kita ikut di depan tetap. Ikut Iya, dong, kayaknya ikut dong. ya. Kan Boleh. kita lebih muda dari Ya, boleh dong. Enggak ya? Ya, saya mau manggil teman-teman ketua Care Youth dan semua anak-anak muda untuk bisa naik ke depan. Iya. Wah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menyemangati setiap anggota Care dan ketua-ketua Care di tahun ini. Kita kasih judul lagunya, bukan kasih judul lagunya ya Bapak Ibu ya. Tapi lagunya adalah Jangan Lelah karena tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Amin. Depan-depan yuk. Saya tidak akan sendiri. Ya, teman-teman dulu ya. Kamu yang mimpin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dari Care Under Pastor Aldo, kita dari GC, EYC gitu kan. Jadi kita mau angkat pujian Jangan Lelah karena sesuai dengan tema kita, tema dari Om Frank bahwa The Year of Outreach. Jadi kalau kita mau menjangkau ya gimana caranya supaya kita jangan lelah dulu. Jadi sama-sama kita mau angkat pujian Jangan Lelah supaya kita bukan menjadi orang yang tertinggal, tapi kita mau menjadi orang yang menjangkau semuanya. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, saya undang semuanya buat sama-sama nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, jadi siap dibangun
timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun Tuhan, Jadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lelah menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat penampilan-penampilan kita malam ini semuanya. Ya. Ya, banyak pesan-pesan ya tadi ya, dari Ya. setiap lagu itu banyak kata-kata yang boleh mengingatkan kita kembali. Dari tadi pertama yang apa? Yesus ajaib. Yesus ajaib. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Terus apa lagi yang ketiga tadi? Hati yang gembira Hati yang adalah gembira. obat. Terus Tuhan pimpinlah langkahku Iya, mencari dan domba. yang Dan terakhir kita ditutup dengan pesan jangan Jangan lelah. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya yang sudah tampil ya malam ini. Karena ditutup dengan lagu Jangan Lelah, berarti ini semuanya masih belum lelah ya Bapak Ibu Saudara semuanya, belum ya? Belum, lanjut. Belum, lanjut ya. Oke, setelah ini ada apa Ce? Setelah ini kita akan dengerin offering preaching ya. Langsung aja saya persilakan dan kemudian langsung firman Tuhan ya. Oke. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Luar biasa penampilan dari Care GBD Elohim. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum itu kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di Lukas 17 ayat yang ke-12, 13, 14. Saya akan bacakan. Ketika ia memasuki suatu desa di tengah 10, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, 10 orang kusta ini mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. 10 orang kusta mengalami mujizat Allah yang mungkin tidak pernah diduga dalam kehidupan 10 orang kusta ini, karena apalagi 10 orang penyakit kusta ini sangat dikucilkan di zaman itu. Tapi 10 orang kusta ini berteriak, berseru kepada Tuhan, dan yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi terhadap 10 orang kusta ini. Begitupun kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun 2024 kita banyak menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin ada kejadian-kejadian yang dahsyat dalam kehidupan kita, yang di luar pemikiran kita, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita patut syukuri itu semua, dan kita juga mau meneladani sikap hati dari satu orang Samaria ini, yang seharusnya 10 orang yang disembuhkan Tuhan, tapi hanya satu orang yang kembali untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu seorang Samaria ini tadi. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini sama-sama belajar seperti Samaria, punya hati yang mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah Tuhan tolong sepanjang tahun. Kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini, salah satunya dengan bentuk ucapan syukur kita dalam melalui persembahan yang sebentar kita akan berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Sama-sama kita mau persiapkan persembahan kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan juga menjadi kekuatan buat setiap kita yang hadir. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan tangan-tangan kami yang memberi. Berkati setiap jerih lelah pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil.
Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan itu mampu menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan melangkah hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Ya, setelah 1 bulan ini kita libur, walaupun saya tahu ada mungkin beberapa care yang terus jalan, sudah semangatnya luar biasa, tapi karena kesibukan Natal dan sebagainya, care memang diliburkan dan inilah pertemuan perdana pertama gabungan care di mana kita akan kembali kepada rutinitas kita menjalankan care itu kembali dan saya harap saudara kobarkan kembali semangat kita, amin. Kobarkan kembali kerinduan kita untuk bersekutu, berkumpul, ya. Jangan lelah di dalam kita bersekutu, berkumpul, jangan lelah melayani Tuhan sebab kita tahu waktunya tidak lama lagi, Tuhan sebentar lagi akan datang, amin. Bapak Ibu, saya sebagaimana saudara tahu bahwa kami kemarin baru pulang ya dari selama kurang lebih 5-6 hari di negeri dingin banget saudara ya, di Korea ya. Di situ bukan jalan-jalan, ya ada jalan-jalannya tapi kebanyakan kami berdoa ya, sebab jam 3 pagi lewat seperempat sudah dijemput oleh bus untuk sebenarnya bisa jalan kaki sih, 200-300 meter kita sudah sampai di gereja yang berdoa itu, gereja Yoido Full Gospel, tapi dijemput ya supaya nggak terlalu kedinginan saudara ya. Dan luar biasa ya, kami mendapat banyak berkat, kami diingatkan kembali bahwa soal doa ini menjadi penting dan itu gereja ya, adalah satu gereja yang bertumbuh ya. Itu gereja bertumbuh sekarang 850.000 jiwa, saudara. Jadi yang ikut doa selama 5-6 hari itu, ya sebab itu merupakan doa pembuka tahun yang baru, ya 2025 mereka punya tema 12 bakul gitu, saudara. 12 bakul. Jadi masing-masing bulan itu ada bakul berkatnya masing-masing. Tapi sebenarnya itu merupakan 12 hari mereka berdoa, pagi-pagi hari mencari Tuhan dan mereka percaya di dalamnya ada berkat untuk menyertai mereka selama 12 bulan yang mereka akan jalani di 2025. Nah itu gereja yang bertumbuh, sudah 850.000 jiwa, mungkin 900 ya. Saya melihat memang pagi-pagi ada anak-anak mudanya juga, tapi mungkin sebagian besar orang tua ya. Seorang tua, ada udah opa-opa, oma-oma, ada juga yang pertengahan umurnya, tetapi mereka semua bersemangat dan gereja itu bertumbuh. So mereka memenangkan jiwa. Mereka gereja yang memenangkan jiwa, tapi saudara ya tadi sudah dikatakan bahwa jangan lelah dalam kita melayani Tuhan. Sebab bagaimana kita memenangkan jiwa kalau kita di tengah jalan udah kecapean, udah kehabisan nafas. Nah inilah sebabnya saya mendorong saudara sebagai anggota-anggota care, walaupun malam hari ini tidak datang semua ya, biasanya kok pas penutupan care lebih banyak daripada pas pembukanya ya. Saya harap saudara memang memulai sesuatu yang pernah berhenti itu ya perlu di drive lagi, perlu lagi didorong, dibakar kembali. Nah saudara, baiknya ditampilin aja deh ya, saya mungkin ada 30 detik barangkali ya. Di keadaan di mana kami berdoa di sana, silakan. Ya, seperti ini. Suaranya memang kurang jelas, saya rekam dari HP. Ini 12.000 saudara di sini. Pastor Kopi lagi juga merekam. Ya. Morning prayer service itu ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa banget ya, dan saudara tema Elohim tahun 2025 adalah sudah disampaikan tadi dengan luar biasa ya. Seorang tua yang menangkap betul saudara visi DNA daripada gereja kita ini. Ya, dan saya sudah canangkan bahwa tahun 2025 adalah the year of outreach. Jadi kita akan menjangkau jiwa ke dalam maupun juga keluar. Ya, kita mau gereja kita bertumbuh. Tapi sekali lagi, kalau kita capek, kalau kita lelah, gak bakal bertumbuh gereja ini. Nah itulah sebabnya saudara,
Bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita terbakar, senantiasa terbakar. Api itu selalu menyala, saudara. Dan kita tidak lelah di dalam melayani Tuhan, tidak lelah di dalam mencari jiwa, tidak lelah dalam berbuat ibadah, di care, di ibadah raya, di ibadah doa. Ya, dan kuncinya adalah ya untuk tidak lelah, saudara, kita harus kedepankan soal sembahyang. Ini yang kami juga dapat, ya, bahwa saya kepingin gereja ini bertumbuh ya secara kuantitas jumlahnya, tapi juga kualitas kerohanian juga tetap dipertahankan. Dan untuk itu kita juga saya menekankan bersamaan dengan visi atau tema 2025 Outreach, the Year of Outreach. Tapi kita harus awali, kita harus topang ini visi ini sepanjang tahun 2025 dengan sembahyang. Saya kepingin saudara, walaupun ini bukan perkara baru, soal doa selalu dicanang-canangkan, tetapi ini tetap harus bertahan, bahkan terus harus bertambah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, para imam di perjanjian lama itu, ya, di perjanjian lama imam-imam itu harus menaruhkan kayu di atas api, ya. Jadi api yang ada di dalam tabernakel kemah sembahyang itu, ya, di depan kemah sembahyang itu ada mesbah korban bakaran, saudara. Mereka harus nantiasa menaruh kayu di atas mesbah itu supaya api itu harus terus menyala. Ya, saya tidak mencatat ayatnya, tapi dalam kitab Imamat dikatakan, perintah Tuhan, jagalah supaya api di atas mesbah jangan padam. Harus terus menyala. Jadi saudara, kita tahu bahwa api di atas mesbah pertama kali bukan dinyalakan, dibakar oleh manusia, nggak boleh. Ya, nggak boleh api dari manusia yang diambil dari dapur, diambil dari mana-mana, dipakai untuk membakar korban bakaran dan menyalakan api di situ. Tapi api yang pertama itu datang dari sorga, dari Allah sendiri membakar, ya, itu mesbah korban bakaran. Tetapi dikatakan bahwa api itu harus dipertahankan terus menyala, ya. Jadi Tuhan berkata, aku sudah menyalakan, aku sudah mengirimkan api itu, tapi aku mau api yang pertama datang dari Tuhan itu sekali menyala, maka tugas kita tugas para imam adalah untuk memelihara tetap menyala. Saudara, kita adalah imam-imam, yang percaya katakan amin. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi saudara, para imam itu sendiri, Tuhan saya percaya lewat kelahiran baru, lewat kepenuhan Roh Kudus sudah menyalakan saudara. Amin. Siapa di sini menyala oleh karena pekerjaan Roh Kudus? Siapa di sini sudah diselamatkan? Haleluya. Semua kita sudah terbakar, kita sudah menyala. Ya, api itu ada dalam hati kita. Tetapi saudara, kalau kita tidak jaga, nah ini, tugas Tuhan menyalakan kita, tapi tugas kita menaruhkan kayu-kayu itu di atas, mesbah itu, supaya mesbah itu terus ada apinya. Ya, aku yang sudah membakar engkau, aku yang sudah menyalakan engkau, sekarang yang saya maksud dengan menyalakan adalah, saudara, dulu hidup kita mati, saudara. Dulu roh kita mati, tapi sekarang dibakar oleh api Roh Kudus. Kita menyala, tapi Tuhan mau supaya itu terus dijaga, terus dipelihara. Dan soal memelihara adalah tugas kita, bukan tugas Tuhan. Tugas kita. Ya. Jadi doa, nah ini, doa adalah seperti kayu itu yang terus dimasukkan supaya terus menyala itu api, saudara. Allah mengirim api dari surga, tapi tugas kita sebagai imam menjaga api itu terus menyala, saudara, dan memasukkan terus kayu-kayu bakar itu supaya, saudara, api itu terus menyala, api itu terus menyala. Jadi doa adalah seperti kayu, dan Tuhan secara supra alami mengirimkan api Roh Kudus ke dalam kita, tapi setelah itu dia berkata, aku mau api ini terus dijaga dan dipelihara. Ya, berarti saudara, engkau umatku harus menaruhkan terus kayu itu dan korban bakaran dalam api itu. Dan kayu yang menjadi bahan bakarnya itu adalah doa yang akan terus menyala, saudara. Dan saya kira itu juga rahasia daripada gereja yang terus bertumbuh di Korea, saudara. Mereka tidak pernah menyusul, mereka mentargetkan tahun 2025 mencapai 1 juta jiwa. Ya, kalau saya perhatikan khotbahnya sederhana. Sederhana benar, pemimpinnya berkhotbah, ya, dan
cara mereka berbuat ibadah begitu simpel. Saudara, kalau saudara lihat tadi ya biasa aja kan. Ya. Tetapi saudara, ini gereja terus bertumbuh. Kenapa? Api itu terus menyala dan mereka lah gereja yang sembahyang, gereja yang berdoa. Dan saya mau Elohimers, tema pada tahun ini kita akan meng-outreach, tapi itu tidak mungkin bisa kita capai kalau spirit berdoa ini tidak menyala. Dan tugas kita, Tuhan menyalakan kita, tapi tugas kita adalah mempertahankan api itu terus menyala dengan terus memasukkan saudara kayu-kayu bakar yang merupakan doa itu di mezbah itu, sehingga api itu akan terus terbakar. Ya, tugas kita membuang sisa-sisa pembakaran. Ya, sebab kalau kita bakar kayunya kan ada sisa, ada debu-debunya. Tugas kita para imam bersihkan debu-debu itu dan masukkan kayu-kayu yang baru. Kita masukkan kayu-kayu yang baru, kayu-kayu akan memberikan bahan bagi api Roh Kudus membakar dan doa itu menyala. Tapi juga ada yang harus dibersihkan. Ya, ada abu-abu yang harus dibersihkan, saudara. Kita harus membuang segala sisa abu yang ada. Jadi Bapak Ibu, Elohimers, buang segala dosa dalam hidup kita. Ya, tahun yang baru kita singkirkan segala abu-abu sisa mungkin dari 2024, saudara. Ya, jangan izinkan api Roh Kudus padam, ya. Jangan izinkan passion dan gairah bagi Allah itu, saudara, menjadi mati. Caranya, saudara, ya kita masukkan itu kayu-kayu bakar dan izinkan api Roh Kudus terus menyala dan membakar kita. Jadi jika saudara, kalau tidak demikian kita bakal jadi orang Kristen yang suam. Ya. Dan ciri pada gereja air saman adalah orang Kristennya suam, saudara. Kita tidak mau demikian. Ya, sebab kalau kita suam, ya, tidak panas, tidak dingin. Kitab Wahyu mengatakan kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Wah, kita nggak mau, saudara. Tuhan kepingin kita dapat dinikmati. Allah seperti mau menikmati umatnya yang berdoa, yang panas bagi dia, tapi yang suam tidak enak di mulut Allah. Dan katakan kalau sidang jemaat Laodikia itu suam, mereka akan dimuntahkan, diludahkan keluar dari mulut Allah. Aku mau, kata Tuhan, umatku tidak suam tapi menyala-nyala, dan satu-satunya tempat engkau menemukan api hanyalah di mezbah itu, yang apinya terus harus dipelihara dengan kayu-kayu bakar yang kita harus terus masukkan itu. Ya, pada malam hari saya berikan dengan cepat, saudara, 3 atau 4 hal, ya, tentang doa yang simpel saja, ya saudara. Ya, jadi inilah cara saudara membangunkan sebuah kehidupan sembahyang. Ya, inilah cara saudara membangunkan satu kehidupan doa, dan ini sangat penting. Yang pertama, ini simpel saja, ya, boleh ditampilkan nomor 1. Doa harus merupakan prioritas orang Kristen. Doa harus merupakan prioritas orang Kristen. Ya, jadi kalau saudara membaca Alkitab, ya makanya tahun yang lalu adalah tahun di mana kita memperkuat pengetahuan Alkitab kita. Kita membaca firman Allah, dan itu harus terus jalan. Waktu kita mempelajari Alkitab, waktu saudara membaca Alkitab, itu Allah sedang berkata-kata kepada saudara. Allah berkata-kata kepada saudara, ya. Tapi kalau saudara berdoa, saudara yang sedang berbicara kepada Allah. Seperti itu. Ya. Dan ini penting, ya, bahwa doa kita itu harus konsisten. Hal yang penting untuk kita orang Kristen membangun satu kehidupan doa yang konsisten. Ini merupakan hal yang vital untuk sebuah kehidupan Kristen yang berkemenangan, saudara. Jangan pernah mimpi kita mempunyai kehidupan Kristen yang berkemenangan di 2025 kalau roh doa dan roh sembahyang ini tidak membara dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara, selalu akan ada hal-hal yang perlu kita kerjakan pasti. Tiap hari kita mempunyai program hidup kita sendiri, ada selalu hal-hal yang harus dikerjakan, ya. Selalu ada orang atau sesuatu yang pasti akan datang dalam hidup saudara. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesus waktu memberikan nasihat kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara,
Yesus bicara tentang adanya satu tempat rahasia, satu tempat private yang Yesus katakan, engkau masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya, artinya jangan izinkan orang mengganggu saudara. Waktu-waktu privasi saudara dengan Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan harus menjadi prioritas kita. Ini yang pertama. Nah, saudara, kita sering disibukkan dengan macam-macam urusan, ya. Kita sering sibuk dengan urusan macam-macam dan seringkali karena kesibukan kita taruh doa itu di paling buntut. Ya bukannya nggak berdoa, tapi kita taruhkan doa di paling akhir dalam prioritas hidup kita. Tapi doa harus menjadi yang paling depan, saudara. Doa dalam hidup saudara di tengah-tengah kesibukanmu jangan ditaruh paling belakang. Doa harus menjadi prioritas, pusat dari semua kegiatan-kegiatan kita yang lain. Khususnya dalam kita berjemaat, khususnya dalam kita berbuat ibadah, pusat ya daripada semua kegiatan-kegiatan kita adalah kita harus sisihkan waktu untuk berdoa, saudara. Ya, sisihkan waktu. Dan memang tidak mudah. Ya, selalu saya katakan kalau kita ngobrol, saudara, ada guru saya mengajar bilang begini, semakin kosong obrolan kita, semakin seru. Semakin kosong, semakin kadarnya, waduh semakin bisa panjang, saudara, semakin seru. Tapi kalau doa, heran, baru 10 menit, 15 menit kita sudah gelisah. Nah itu kita sedang berhadapan dengan kedagingan kita. Bapak Ibu, ya, kita harus sisihkan waktu dan mendisiplinkan hidup kita, mendisiplinkan tubuh kita untuk sudah memprioritaskan doa ini untuk berintimasi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat begini, tubuh fisik kita tidak akan tinggal kekal. Ya, tubuh fisik saudara dengan semua kegiatan fisikal saudara di muka bumi ini tidak akan kekal. Ya. Pikirkan sebuah kegiatan-kegiatan yang saudara gandrungi sekarang ini. Yang penting, itu tidak akan kekal. Saya katakan semua kegiatan fisikal kita di dalam dunia ini, sepenting dan sebesar dan sehebat apapun, tidak akan kekal. Apa yang kekal? Ya. Apa yang roh saudara lakukan, waktu kita berdoa, itu berhubungan dengan roh kita. Ya saudara. Jadi tubuh fisik kita tidak akan tinggal kekal, tapi apa yang roh saudara lakukan itu mempunyai dampak kepada kekekalan. Jadi penting banget saudara memperhatikan spiritualitas kita. Sebab ini yang merupakan modal kita, saudara, sebab roh kita ini terus tinggal kekal. Roh saudara, apa yang roh saudara lakukan waktu kita berdoa, roh kita sedang aktif. Dan apa yang roh saudara lakukan punya dampak untuk kekekalan. Kalau saudara bisa sisihkan waktu untuk melakukan perkara-perkara dalam dunia ini, kalau saudara punya waktu untuk berbisnis, saudara punya waktu untuk ini dan itu, untuk entertainment, untuk having fun, untuk perkara-perkara dunia fisik yang tidak kekal ini, maka saudara, kita harus dapat sisihkan waktu untuk kita berbicara, untuk kita membangun roh kita yang bernilai kekal itu. Ya, itu harus menjadi penting dalam hidup kita. Sebab ini yang bertahan sampai kekekalan, saudara. Mengapa kita harus menjadikan doa sebagai prioritas? Pertama, doa itu membunuh dosa. Penting. Doa membunuh dosa. Doa is a sin killer. Kenapa kita harus berdoa? Doa memberikan kepada kita kuasa. Orang Kristen di hari sama harus mempunyai kuasa dan doa membawa kuasa itu kepada kita. Mengapa kita harus berdoa? Sebab doa akan menyatakan Kristus dalam hidup kita. Mengapa kita harus berdoa? Sebab berdoa membuang segala rintangan-rintangan, membuang segala halangan-halangan. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa, saudara, memulihkan hubungan-hubungan yang mungkin sudah mulai retak. Doa menyembuhkan percekcokan yang terjadi. Ya, saudara. Mengapa kita harus menjadikan doa sebagai prioritas? Sebab berdoa mendorong kekudusan dalam hidup saya dan saudara. Elohimas. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus jadikan doa sebagai prioritas? Sebab doa memberikan kemenangan
spiritual dalam hidup saya dan saudara. Jadi doa harus menjadi prioritas. Ya, itu yang pertama. Makanya Tuhan tadi katakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu di belakangmu dan engkau berdoa kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Ya, saudara, Tuhan mau kita menutup pintu kepada dunia ini, kepada semua urusan dan kesibukan dunia ini, dan dalam doa kita membuka pintu hati kita ke sorga. Kita harus tertutup kepada dunia ini, pintunya ditutup, tapi terbuka kepada sorga. Itulah doa yang Yesus maksudkan waktu dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu di belakangnya dan engkau berdoa kepada Bapakmu yang tidak kelihatan. Jadi jangan anggap enteng, ya. Kita harus sisihkan waktu khusus bagi Tuhan dalam jadwal keseharian kita. Kita harus taruhkan itu sebagai prioritas yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, simpel saja. Yang kedua adalah silakan butuh sisihkan waktu, ya. Kita harus mendisiplinkan hidup kita, sisihkan waktumu untuk berdoa. Ya. Kalau saudara tidak mempunyai waktu, kalau saudara tidak menyisihkan waktu untuk berdoa, saudara pasti gagal, pasti. Dan kita hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya saudara yang melayani, dan semua anggota CARE sebenarnya adalah pelayan-pelayan. Kita semua adalah pelayan-pelayan. Kita di CARE bukan menjadi pendengar yang pasif, kita saudara juga sedang dipersiapkan untuk satu saat saudara menjadi pemimpin. Untuk satu saat saudara seperti mereka yang di depan bisa berkhotbah, bisa memberikan offering preaching, bisa melayani, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara spiritual. Ya, dan cuma begini saudara, kalau saudara tidak punya waktu dan tidak menyisihkan waktu dalam doa, maka kita pasti akan gagal dalam pelayanan. Pasti. Saudara tidak akan berhasil. Ya. Hidup ini berjalan dengan schedule. Saudara pasti semua, dari orang yang sederhana sampai yang bekerja di kantor, kita semua punya schedule. Ya, ada schedule untuk pergi bekerja, ya kan, dari jam berapa sampai jam berapa. Di kantor pun sudah punya schedule-nya, sudah ada schedule dan kita senang maksud begini, schedule yang sudah diberikan, senang atau tidak senang harus kita lakukan. Ya, kita semua punya schedule ketat untuk kegiatan keseharian kita, dibangun pagi apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita, semuanya kita mungkin tertata dan terjadwal dengan ketat. Kita punya kegiatan keseharian yang ketat dalam hidup ini, tapi doa seringkali tidak masuk schedule kita. Doa seringkali tidak pernah masuk dalam schedule saudara. Karena itu saudara merasa nggak terlalu penting. Makanya saya tidak masukkan dalam schedule kegiatan harian saya, karena saudara kita rasa nggak terlalu penting. Ya memang saudara, berapa banyak saudara pada dalam hari-hari saudara bekerja, ya saudara dalam schedule kerja saudara di kantor, saudara ada hari-hari di mana kita bersemangat, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan motivasi, kita bekerja dengan semangat. Tapi tidak dapat disangkal saudara bahwa hari-hari saudara di kantor juga ada hari-hari di mana saudara nggak mood, ya, aduh males, ya. Bangun pagi kita ada tugas, ada schedule, ada mau ketemuan, ada wawancara, ada apa, tugas-tugas kantor itu ada saat-saatnya di mana kita kerjakan itu dengan motivasi yang kuat, dengan semangat. Tapi ada hari-hari di mana saudara nggak mood. Saudara nggak punya motivasi, rasanya kok boring ya, rasanya gimana. Tetapi saudara, walaupun barangkali saudara rasa boring, rasa capek atau rasa malas bagaimana, tapi mau nggak mau saudara harus bangun juga, saudara harus pergi ke kantor, saudara harus kerjakan jadwal kerja saudara. Karena apa? Saudara mengharapkan bahwa pada akhir bulan saudara akan mendapat gaji, ya kan? Saudara akan mendapat bayaran, ya. Walaupun dalam pelaksanaannya kita tidak selalu semangat melakukan tugas-tugas pekerjaan kita tidak selalu semangat melakukan jadwal-jadwal kerja kita, tetapi saudara tetap dibayar, ya kan?
Saudara tetap dibayar oleh kantor. Saudara tetap mengharapkan pada akhir bulan saudara dapat gajian. Nah saudara, kalau saya bawa ini dalam hal rohani, saudara, saya mau bilang begini Bapak Ibu, ya. Ada saatnya mungkin saudara di dalam doa bosan. Ya, daging kita bisa merasa bosan. Aduh, ini jadwal doa lagi, aduh boring, ya. Tetapi saudara tetap lakukan juga. Walaupun rasanya berat, saudara tetap datang ke gereja. Untuk berdoa, saudara tetap datang hari Kamis. Untuk terus berdoa. Walaupun boring, walaupun saudara mungkin kurang motivasi, dulunya mungkin bersemangat, tapi kok kali ini rasanya nggak mood, tapi saudara paksakan diri saudara biar bagaimana juga, boring nggak boring, saudara tetap berangkat, saudara tetap ke gereja, saudara berdoa, saudara ikut care, saudara walaupun mungkin rodo-rodo ngantuk dan capek, tapi saudara tetap datang. Kenapa? Ada pahalanya, kan gitu. Kan ada gajinya di situ. Ada pahala yang kita bakal tuai nanti walaupun ya kan saudara-saudara bekerja di kantor saudara, ya kadang-kadang ya, malas juga tapi saudara terpaksa sebab ini harus. Ya, saya dibayar kantor. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saudara berdoa untuk mendapat bayaran, enggak. Tapi saudara, ada saat-saat di mana saudara merasa berat, ada saat-saat di mana saudara boring dalam berdoa, tapi saudara tetap datang. Sebab di ujung sana ada reward yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ya walaupun ada boringnya, kita berhadapan dengan kedagingan kita, saudara. Dan di Israel, ya, di perjanjian lama, bangsa Israel itu waktu doa mereka itu pagi dan petang gitu. Waktu doa mereka itu pagi dan doa dalam kehidupan bangsa Israel itu seperti tembok yang melindungi mereka. Melindungi diri mereka, melindungi keluarga mereka. Dan mereka berdoa pagi dan petang. Makanya saudara, di dalam Alkitab, kalau kita lihat mujizat-mujizat terbesar itu terjadi pada pagi hari atau pada petang hari. Ya ada 2 jam waktu dia. Jam 9 pagi atau jam 3 petang. Saudara perhatikan di seluruh Alkitab. Ya. Bahwa mujizat terjadi pas jam 9 atau sekitar itu dan jam 3 sore, 3 petang. Kenapa? Kenapa? Karena saudara pelajari Alkitab, saat-saat itu adalah saat-saat di mana bangsa Israel berdoa. Saat itulah saat di mana mereka akan mempersembahkan korban, bakaran dan doa, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 3 petang, saudara. Ya, contohnya 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Catat saja. Kita ingat saat Elia memanggil api turun dari langit, dikatakan itu terjadi pada waktu mempersembahkan korban petang. Api turun dari langit di mana Allah mendengar doa Elia dalam menghadapi tantangan daripada nabi-nabi Baal yang ratusan. Berapa ratus nabi Baal berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang punya kuasa, saudara. Pada saat mana dia berdoa dan api turun, Alkitab katakan pada saat korban petang, itu jam 3 sore. Api turun dari langit sebagai jawaban doa daripada Elia. Berikutnya, Daniel pasal 9 ayat 29. Daniel itu berpuasa 21 hari. 21 hari, jadi 3 sabat, 3 minggu dia berpuasa, saudara. Dan pada akhir 3 sabat, pada akhir 21 hari itu, saudara, kita melihat bahwa malaikat Jibril muncul untuk memberikan instruksi kepada Daniel. Hari yang ke-21, Jibril diutus Tuhan untuk memberikan pewahyuan, memberikan instruksi ya, kepada Daniel. Dan Daniel 9 ayat 29 katakan pada persembahan korban petang lagi. Malaikat Jibril muncul untuk memberikan pewahyuan, memberikan instruksi, memberikan insight, memberikan saudara sesuatu yang luar biasa bagi Nabi Daniel. Apalagi saudara, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 15. Roh Kudus turun pada hari Pantekosta itu kurang lebih jam 9 pagi. Kenapa? Karena jam 9 itu bagi orang Israel saatnya mereka masuk ke Ka'bah untuk menjalankan doa. Roh Kudus dicurahkan kepada gereja perjanjian baru dalam satu ibadah doa. Jam 9-an kurang lebih Bapak Ibu. Apalagi Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 saudara. Kisah Rasul 3 ayat 1 katakan Petrus dan Yohanes
menyembuhkan saudara orang lumpuh di pintu gerbang indah, itu pada jam doa saudara dikatakan mereka pergi ke Ka'bah untuk berdoa. Dan di situ ada orang yang sakit dan saudara spirit doa ini mempunyai pengaruh ya untuk menyembuhkan si orang yang sakit ini di pintu gerbang indah. Kisah Rasul 10 ayat 3. Kisah 10 ayat 3, Cornelius dia menerima visi dari Tuhan itu pukul 3 petang. Dan Tuhan bicara kepadanya supaya menyuruh supaya Rasul Petrus datang dan terbukalah penginjilan kepada dunia kafir. Ya, itu adalah akibat Cornelius berdoa dan menerima visi dalam doanya waktu dia lakukan tuh jam 3 sore, jam 3. Nah, saya tidak mengatakan kalau gitu doanya, Om, dirubah aja jam 9 pagi jam enggak, saya enggak ngajar begitu juga. Tapi maksudnya Saudara, artinya kita harus tentukan waktu gitu aja. Harus ada waktu. Kalau Israel tuh pagi dan petang, ya saudara aturlah saudara waktu di mana saudara bisa ambil waktu saudara 15 menit, setengah jam, 1 jam. Saudara berdoa kepada Tuhan. Kita baca Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 saya bacakan ya. Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ini perintah yang mengancam kehidupan Daniel, mengancam kehidupan bangsa Israel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap, ada jendela yang terbuka ke arah kiblatnya itu Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti garis bawahi yang apa? Biasa dia lakukan. Ini udah pola kehidupan Nabi Daniel, saudara. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Ya saudara, saya tidak anjurkan untuk cari-cari kiblat ke Yerusalem. Enggak saudara, kiblat kita ke sorga. Kiblat kita ke Yerusalem sorgawi, ke tahta Allah. Saudara ya. Dan jadi kita sudah lihat, nomor 1 adalah prioritas berdoa. Nomor 2 adalah waktu untuk berdoa. Ya. Dan sekarang yang terakhir saja, yang ketiga adalah ada tempat untuk berdoa. Ya. Jadi berkali-kali Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi, ada tempat. Yesus punya tempat favorit untuk dia berdoa. Ya. Dan mungkin saudara berkata, oh ya saya bisa berdoa dimanapun. Naik mobil boleh ya, silakan ya. Saya mengerti itu, dan saya juga melakukan itu untuk kita bisa berdoa dimanapun ya saudara. Tapi maksudnya di sini saudara, berkali-kali Alkitab kita membaca bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita harus punya tempat tertentu, ya. Entah itu kamar tidur saudara, entah itu ruang kerja saudara, entah itu apapun tempat, mungkin di tempat kantor saudara punya waktu, mungkin 15 menit saudara ambil waktu untuk berdoa, why not? Saudara kami waktu di Korea pergi ke Gunung Doa dari almarhum Pastor Choi Yonggi, ya, dan kami karena ada ratusan orang yang berdoa kan, jadi kita cuma dikasih kesempatan 15 menit aja. Jadi itu hanya untuk 1 orang, tempatnya kecil dan pendek, jadi nggak bisa berdiri, kita semua berlutut. Dan itu ada meja kecil di situ. Ya, dan kami berdoa, dan saya berdoa saudara untuk kegerakan. Kami berdoa untuk kegerakan di gereja ini. Untuk roh sembahyang, untuk mujizat yang terjadi, untuk sesuatu saudara. Dan tena itu peka saudara. Begitu dia masuk, dia langsung berasa ini ada spiritnya di situ. So, ribuan orang sudah pakai tempat itu. Itu panjang dari ujung ke ujung saudara, ada puluhan. Ya, tapi baru masuk ke situ saja, dirasa, langsung beridah asing saudara. So, gimana ya orang tiap hari ada yang berdoa. Jadi saudara, kalau di Yudea Vulgar mereka entah pemimpinnya, entah anak buahnya atau jemaat sedang berhadapan dengan kesulitan persoalan, mereka naik ke gunung doa. Mereka ambil waktu untuk berdoa di tempat yang ruang sangat kecil, mungkin 2x2 dan gak bisa berdiri mentok kepala kejeduk saudara. Jadi harus bersila atau duduk dan di situ cuma dikasih meja kecil, nggak ada kursi. Namanya groto itu saudara, groto. Itu ada, tempat saya nggak punya fotonya, itu ada sama Tena ya. Jadi seperti itu, ya harus ada tempat. Ya. Saudara akan bergabung bersama dengan kita tiap hari Kamis itu ada doa bersama. Tiap pagi hari saudara kita juga punya doa, ya. Dan saudara Yesus berdoa di gunung, ya. Yeskiel juga punya tempat berdoa, dapat saudara lihat Yeskiel 3:22.
Bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara kepada engkau Yeskel. Bangun pergi ke lembah, tempat di mana doa Yeskel dia di lembah. Ya. Kejadian 24 ayat 63. Nah ini menarik saudara. Ya, Kejadian 24 ayat 63 dikatakan bahwa menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ini jalan-jalan bukan jalan-jalan ke mall. Ya. So dalam bahasa Inggris dikatakan went out to meditate in the field at the eventide. Jadi Ishak mempunyai kebiasaan setiap sore saudara berjalan-jalan, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan dia pergi keluar to meditate, bermeditasi. Meditasi ini jangan seperti orang Buddha ya sila kemudian bikin pasang kuda-kuda begini kemudian bukan begitu saudara, jangan salah ya. Tapi saudara ini maksudnya ada waktu bagi Ishak, dia selalu mempunyai waktu khusus dan tempatnya adalah di field, dia berjalan-jalan di padang belantara. Maksudnya bermeditasi, maksudnya dia berdoa di padang itu. Dan waktu dia berdoa saudara, apa yang terjadi? Dia mengangkat matanya, dari jauh dia melihat unta-unta datang dan di atas salah satu unta itu ada calon pengantinnya, calon pengantin Ishak. Saya nggak tahu, ini mungkin orang-orang muda ya. Saya nggak tahu apa yang didoakan oleh Ishak. Tapi mungkin Ishak bilang begini, ya Tuhan, saya dibutuh pasangan. Saya masih jomblo udah sekian banyak umurku. Saya perlu pasangan, saya butuhkan itu. Saya tahu bahwa Alkitab mengatakan tidak baik bagi seorang pria itu sendirian. Ya, jadi saya mau berdoa. Ya, dan Ishak mengambil waktu saudara, saya nggak tahu berapa banyak kali dia pergi ke padang belantara to meditate, untuk berdoa. Dan pada satu saat setelah sekian banyak kali dia berdoa, saudara, waktu dia mengangkat matanya, dia lihat itu onta-onta di bawah pimpinan Eliezer, hamba daripada ayahnya datang, dan di atasnya seorang wanita cantik, saudara, Rahel namanya, dan pertemuanlah terjadi, saudara. Ya, saudara, pernikahan itu terjadi di tempat doa dari Ishak. Ya. Bapak ibu, saudara, mungkin bukan bapak dan ibu, tapi mungkin untuk anak muda. Saudara butuhkan pasangan, saudara butuhkan sesuatu yang sangat penting, pasangan dalam hidupmu. Jangan salah pilih, jangan cepat-cepat, ambil waktumu pada lututmu untuk berdoa. Tuhan akan kirimkan itu. Amin, anak muda halo. Baiklah, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, 3 ini saja saya titipkan. Jadi ingat, tahun 2025 dari Year of Outreach. Tapi itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada roh sembahyang. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan itu lagu. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Mari kita ambil waktu untuk sembahyang berdoa. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Amin, haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru, yang kami
sentuhan tanganmu, bukan sentuhan tanganmu. Oh, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Semua kita yang hadir, kita semua tidak ada yang tidak perlu Tuhan. Ada yang tidak perlu Tuhan? Kita semua butuh Tuhan. Kita manusia banyak kekurangan, kelemahan. Kita perlu topangan Tuhan, kita perlu keberhasilan dan kemenangan dan kesuksesan itu dari Tuhan. Caranya ya simple, itu cara klasik yang tidak pernah berubah. Caranya kita harus datang kepada Tuhan. Saya mau Elohimers, memang tema kita tahunan outreach, kita akan cari jiwa. Tapi itu harus ditopang dengan motor, engine-nya itu harus menyala dulu. Semangat doanya. Selama berdoa, amin. Selama waktu untuk berdoa. Banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Hari Kamis saya ingatkan bahwa sudah menerima janji-janji Tuhan pada ibadah awal tahun. Sudah senang janji itu, ada yang menegur, ada yang memberikan janji berkat dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, janji tinggal janji. Janji tinggal tumpukan kata-kata yang tidak punya apa-apanya, cuma sekedar ayat itu aja. Saudara tidak akan melihat perwujudan daripada janji itu kalau saudara tidak berdoa. Janji akan tinggal janji. Apa yang membuat janji itu menjadi hidup, menjadi nyata dan menjadi kenyataan dalam hidup kita? Janji yang saudara tahu, saudara terima dari Tuhan gak otomatis terjadi, Bapak Ibu. Gak otomatis. Itu menunggu doa-doamu. Mendoa janji Tuhan itu terwujud dalam hidup. Haleluya, haleluya. Siapa mau diberkati pada tahun 2025? Siapa mau sukses? Siapa mau hidupnya berkemenangan? Sudah jelas, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi soal sembahyang ini. GPD Elohim, kalau saudara mau maju, saudara mau melihat banyak jiwa dimenangkan, mari kita motori dan mendasari outreach, menangkan jiwa ini dengan semangat sembahyang, berdoa. Gereja Yoido terus bertumbuh dan mereka tahun ini akan mencapai 1 juta jiwa. Mereka bukan anak muda sih. Sebagian besar mungkin 80% itu orang-orang tua. Tapi itu gereja heran terus bertumbuh. Elohimers, mari tangkap visi ini. Kita akan cari jiwa, kita akan menguatkan yang sudah lemah ke dalam, yang sudah malas ke gereja kita cari juga, kita outreach juga ke dalam tapi juga keluar. Tapi mari kita bangunkan saudara api sembahnya itu. Kita ambil kayu-kayu bakar itu, pasang di atas mesta. Allah membakar dengan api Roh Kudus, tapi kita harus pelihara. Saudara yang harus pelihara bukan Tuhan. Tuhan membakar, Tuhan memberikan Roh Kudus, tapi kalau kita tidak pelihara ya kita mati. Tidak ada berkat di dalamnya. Amin. Mari sama-sama dengan saya saudara rindu melihat mujizat, melihat lawatan, melihat jiwa-jiwa dimenangkan, melihat kesuksesan 2025. Tahun yang penuh berkat, tahun penuh kemenangan, tapi jemaat harus berdoa. Mari angkat tangan saudara. Kemanakah kami mencari? Jangan jemu saudara untuk berdoa. Oh kasih sejati, kemanakah kami berseru?
di tempat ini perlu di rumah-rumah juga kita perlu Tuhan. Kita perlu cabahan sentuhan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Lagi katakan kami perlu. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari sama ambil waktu, ada 2-3 menit kita berdoa dengan suara keras. Mari suara, angkat suaramu berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh mari dibakar kembali oleh api Tuhan. Taruhkan kayu bakar doa dalam mesbah. Haleluya, 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 haleluya. Oh bakarlah bakar Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin semua perlu. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa, seru sama Tuhan, berseru, ambil waktu. Haleluya, haleluya. Kurana bapa karata karaya rasantur ya ramakur ramakaraya. Ala ramatur ramakala batur ramakaraya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, lebih keras lagi angkat suaramu. Amin. Biarlah semangat doa, api sembahyang membakar hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, mari datanglah Tuhan. Oh dalam pertemuan dan gabungan ibadah kali ini, motivasi kembali kami Tuhan. Kami mau ambil waktu kami untuk berhubungan dengan Tuhan. Oh bakar Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus berdoa, jangan berhenti dulu, terus. Oh Rama-Ramaya Sakarabaya Sekiri Rama-Ramatu. Ya Ramaya Sakarabatu Ramakaraya Sakaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Roh Kudus, Roh doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu jamaah-Mu. Haleluya. Kami jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kali lagi katakan kami perlu.
jalan sendiri. Katakan kami perlu, kami perlukan Tuhan. Kami perlu, kami perlukan. Katakan lagi, kami perlu, kami perlukan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang tidak perlu Engkau pada malam hari ini. Dari hamba-Mu yang berbicara di depan di mimbar ini, semua pun yang ada di mimbar ini Tuhan, sampai ke belakang sana kami perlu Tuhan. Dan kebutuhan dan keperluan kami wujudkan di dalam kami bersangkut paut kepada Tuhan lewat doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, biar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan tertanam dan dimengerti oleh jemaat Tuhan, dan mendasari Tuhan tema untuk 2025, the year of outreach. Tapi itu kami dasari dengan mesin doa yang terus terbakar, yang terus menyala, menghidupi apa semua kegiatan-kegiatan Elohimers sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, sukses akan dialami oleh mereka, mujizat akan dialami oleh umat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan bagi Tuhan, yang berhadapan dengan sakit penyakit yang secara manusia mustahil, tidak ada yang mustahil kepadamu. Dan biarlah umat-Mu menyala-nyala dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih, kami segera akan membuka care ini kembali Tuhan Yesus, mulai minggu depan ini atau hari-hari yang mendatang. Tuhan, berkatilah semua ketua care dengan semua anggota-anggotanya, biar mereka tidak lelah, tidak boring Tuhan Yesus, tetapi terus menyala-nyala Tuhan. Karena apa? Karena mereka berdoa dan mencari hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Berkati para ketua care, berkati gembala-gembala care Tuhan Yesus juga. Terima kasih Bapa dalam surga, worship leader, singers, para pemain musik, lighting, audio, mixer, dan mereka yang sudah melayani Tuhan, perkameran, sambungan internet, dan juga yang bergabung dengan kami masih di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan mulaikan membuka care 2025 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengantar umat-Mu pulang juga ke tempat mereka masing-masing dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Dan Tuhan Yesus, tibakan mereka dengan selamat di tempat mereka masing-masing Tuhan. Kembalikan pada jam-jam ibadah, pada waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih Bapa dalam surga. Angkat tangan saudara, biar saudara boleh pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Kuasa Roh Kudus yang kami terima dengan iman di dalam satu nama, nama di atas segala nama. Sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.